kami mencermati pemberitaan koran online Simpul Rakyat sejak tanggal 10 Juli 2020 dan tanggal 12 Juli 2020 dengan judul Kritik Kinerja Bupati, Anggota DPRD dituntut secara hukum. Dan tak terima anaknya didakwa, Ibunda Sony Ratisa semoga masih ada keadilan. Untuk itu dari pemberitaan di atas, menurut kami Kilion Luturmas selaku kuasa hukum Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon SHMH bahwasanya legal standing kuasa hukum Fendi Lololuan, sarjana hukum, master hukum dari terdakwa Sony Ratisa tidak mengakomodir dalam persidangan pengadilan negeri Soblaki karena pada saat persidangan berlangsung kuasa hukum terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan surat kuasa yang telah dilegalisir. Kemudian berita acara sumpah dan kartu advokatnya sehingga kuasa hukum tersebut tidak sah secara hukum berbicara mewakili Sony Hendra Ratisa di pengadilan maupun di media online dan media manapun. Itu perlu saya gariskan. Sehingga yang menjadi kuasa hukum resmi adalah Saudara Andreas Go, sarjana hukum, karena persidangannya beliau dapat menunjukkan kapasitasnya sebagai kuasa hukum dengan menunjukkan kartu identitas diri dan kartu berita acara sumpah. Oleh karena itu dapat saya katakan bahwa berita online pada waktu itu saya rasa tidak sah ya, karena lalu mengatasnamakan Sony Hendra Ratisa itu tidak sah di depan pengadilan. Karena dia tidak pernah mendampingi. Itu tidak pernah mendampingi. Kemudian terkait dengan substansi pokok perkara yang dianulir dalam pasal 338 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang MD3 yang menegaskan bahwa anggota DPRD tidak dapat dituntut di pengadilan baik pernyataan tertulis maupun tidak tertulis baik di dalam maupun di luar gedung DPRD. Ya, substansi pasal tersebut tidak serta-merta dianggap sebagai pasal sakti. Saya ulangi, substansi persoalan tersebut tidak dianggap sebagai pasal sakti untuk melindungi anggota DPRD. Itu tidak. Dari segala jeratan hukum. Jadi anggota DPRD tidak boleh dianggap bisa melakukan segala tindakan untuk mengatasnamakan seseorang seakan-akan bahwa anggota DPRD ini kebal hukum. Oh, itu tidak. Jadi kalaupun seorang anggota DPRD yang melakukan persoalan pidana tidak boleh mengeneralisir seakan-akan bahwa seluruh anggota DPRD itu ketika satu dituntut semua itu tidak bisa tungkam dan tidak bisa ngomong. Itu salah. Oleh karena itu terhadap persoalan yang dari jeratan hukum tadi, karena sesungguhnya pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban person di mana dari pemeriksaan para saksi dan para ahli yang telah disidangkan yang kami ikuti sejak awal persidangan telah menjelaskan bahwa 3 saksi yang melihat mendengar langsung pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa Sony Hendra Ratisa di luar rapat resmi DPRD. Pernyataan yang disampaikan adalah, pernyataan yang beliau sampaikan adalah Bupati Petrus Fatlolon berangkat bolak-balik Jakarta, hasilnya 0. Itu pernyataannya. Sesuai dengan fakta persidangan, yang menjadi saksi itu 3 orang, anggota DPR juga, yang memberikan kesaksian itu jelas. Sehingga lalu tidak digiring opini seakan-akan bahwa seseorang itu didakwa seakan-akan tidak ada masalah. Kok DPRD saja yang didakwa. Kemudian pernyataan inilah yang kemudian disampaikan oleh ketiga saksi kepada Bupati Petrus Fatlolon SHMH. Barulah kemudian Bupati mengadukan laporan polisi ke Polres Maluku Tenggara Barat pada saat itu. Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 013/022
garis miring PUU garis miring Amparo garis miring 2006. Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak pernah membatalkan pasal 207 KUH pidana yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam menuntut terdakwa Sony Hendra Ratisa. Itu tidak ada pembatalan. Pasal tersebut hanya menambah fase bahwa harus ada pengaduan dari korban secara langsung. Jadi dia hanya menambahkan, tidak ada perubahan. Sorry.